Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidaraini amin. Qol hadatsana Abdullah bin Imran, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah ibn Imran, Abul Qasim al-Qurasyi al-Maki al-Qurasyi al-Maki, yaitu Abul Qasim al-Qurasyi al-Maki. Hadatsana Ibrahim bin Sa'din, telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad an ibni Hisyabin dari ibnu Hisyab, an Ubaidillah dari Ubaidillah, an ibni Abbasin dari ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, paling dermawan, manusia yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Wa kana ajwada, dan adalah beliau itu sangat dermawan, ma yakunu fi syahri Ramadan, pada waktu bulan Ramadan. Atau yang salihi fihi Jibrilu, sampai datang Jibril, wa yuridu alaihil Quran, maka beliau ini membacakan Al-Quran. Faiza laqiyahu Jibril, maka ketika Jibril menemuinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada, paling dermawan, bil khairi, dalam hal kebaikan, minarihil mursalati, dari angin yang berhembus, ya. Selanjutnya hadis ke-339, hadatsana Qutaibah bin Sa'idin, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Qala, beliau berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, Ja'far ibnu Sulaiman, an Sabit, dari Sabit, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadakhiru syai'an li ghadin, Nabi tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok. Kemudian hadis ke-340, hadatsana Harun bin Musa ibni Abi Alqamah al-Madaniyu, telah meriwayatkan kepada kami Harun ibnu Musa ibnu Abi Alqamah al-Madani. Qala, beliau berkata, hadatsani Abi, telah meriwayatkan kepada kami bapakku, an Hisab ibni Sa'din, dari Hisam ibnu Sa'ad, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an abihi, dari bapaknya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, anna rojulan, bahwasanya seorang laki-laki, ja'a, datang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, dan dia meminta kepada Nabi, ayutiyahu, untuk diberi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma indi syai'un, tidaklah aku memiliki sesuatu, walakini berta'ala, ya, tetapi jualah sesuatu kepadaku. Fa iza ja'ani syai'un qadaituhu, maka ketika dia mendatangkan kepadaku sesuatu, qadaituhu, aku mengeksekusinya, gitu ya, artinya membelinya. Faqala Umaru, maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad a'taituhu, sungguh aku telah memberinya. Famaka falakallahu, maka janganlah membebankan Allah kepadamu,
mala takdiru alaihi, apa yang engkau tidak mampu untuk menanggungnya. Fakarihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi nggak suka dengan perkataan fakarihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaula Umar, maka Nabi tidak suka dengan perkataan Sayyidina Umar. Faqala rajulun, maka kemudian datang berkata seorang laki-laki minal ansori, dari golongan Ansor, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfik, infakanlah, wala takhaf min zil arsi iklalan, dan janganlah takut dari sisi jangan takut dari yang memiliki aras akan dikurangi. Fatabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa arafa fi wajhihi, dan diketahui fi wajhi al-bishra, hal itu diketahui dari wajahnya yang menampakkan kegembiraan. Liqaulil ansori, karena perkataan sahabat Ansor tadi. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, bihaza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Selanjutnya hadis 341, hadasana Ali bin Hujrin, telah meriwayatkan kepada kami Ali ibn Hujr, qala, beliau berkata, ahbarona Syarikun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqilin, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, ani Rabi'i, dari Rabi binti Mu'adz bin Afra, anaknya Mu'adz bin Afra, qalat, beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikinain min rotabin, dengan membawa rutob, ya, kurma, wa ajrin rugbin, fa'atoni mil'u kafaihi huliyatan wa zahaban, ya. Maka kemudian beliau memberinya kepadaku seukuran telapak tangan, huliyatan wa zahaban, huliyatan wa zahaban, zahab itu kan emas, ya. Artinya Nabi memberikannya dengan seukuran seraupan lah gitu, ya. Kemudian hadis 342, hadasana Ali bin Khashram, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Khashram, wa ghairu wahidin, dan tidak cuma satu. Qala, mereka berkata, hadasana Isa bin Yunus, telah meriwayatkan kepada kami Isa ibnu Yunus, an Hisab bin Urwah, dari Hisab bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, yakbalul hadiah, menerima hadiah, wa yusibu, dan yusibu alaiha, dan memberikan pahala atasnya, ya. Maksudnya bukan memberikan pahala dalam bentuknya sih, memberikan apresiasi, ya, memberikan balasan, ya, alas, karena memberikan pahala kan Allah, ya. Wa yusibu alaiha, dan memberikan apresiasi atas hadiah itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita sehat walafiat, yang kurang sehat alhamdulillah udah sehat kembali, ya. Mudah-mudahan selanjutnya nikmat sehat walafiat selalu menyertai kita, ya. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadis-hadis yang kita bacakan ini menceritakan tentang sifat kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara akhlak Nabi adalah
dermawan. Ini hadis 338 ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan itu terutama memuncak ya, kelihatan sekali ketika bulan Ramadan. Kemudian hadis ke-339 ini masih kaitannya dengan kedermawanan beliau, diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menyimpan sesuatu untuk esok hari. Itu. Jadi Nabi itu ya kalau bahasa gampangannya mungkin hidup ya bukan dalam pengertian ini ya, bukan dalam pengertian sesuatu yang tidak direncanakan. Nabi itu nggak pernah khawatir terhadap nasibnya esok hari gitu kan. Jadi ya ketemunya aja, nggak pernah ngumpulin harta, nggak pernah ya kalau bahasa Sunda itu ngagundukeun banda gitu ya, nyimpen harta disimpan ini untuk untuk besok hari, untuk anaknya, untuk cucunya kan gitu ya. Nabi ya karena kalau Nabi misalnya terlalu mikirin harta ya itu bukan Nabi. Karena Nabi itu nggak pernah mikirin harta, maka beliau jadi Nabi gitu loh kira-kira. Nah di sini riwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi itu tidak menyimpan. Kalau pakai bahasa yang ini tambahannya, tidak pernah menyimpan. Tapi ini konteksnya tidak gitu ya. Di sini soalnya bahasanya bahasa fi'il mudhari yang biasa. Nabi tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok. Gitu. Dalam pengertian bahwa Nabi itu nggak pernah mikirin harta, yang beliau pikirin cuma Allah saja. Ya beda sama kita. Buat ya ini karena ya kita nama-nama manusia ya. Belanja ke Kebayoran. Stok buat seminggu. Muhammad ya. Belanja bulanan. Taruh kulkas penuh. Gitu, belanja datu Kebayoran, beli cabai, beli bawang sekilo, cabai sekilo, apalagi ikan 2 kilo, daging 10 kilo gitu ya. Katanya buat stok sebulan gitu. Nah, itu kita. Jadi besok sebulan yang akan datang udah kita pikirin sekarang. Gitu. Kalau Nabi ya nggak begitu. Nabi ya ada makan, nggak ada ya puasa kan gitu. Nggak mau masak apa, ya itu Nabi. Begini juga kalau makanannya ada banyak, dia makan misalnya, masih banyak lebihnya kasih tetangga. Ya, gitu, ya. Begitu, ya Nabi begitu. Makan lain lagi. Lain lagi, besok mau cara lain lagi. Gitu. Kita ya Bapak. Iya. Menunya apa kita ya? Ya bahkan gini ya, bahkan nih kalau mau puasa kan istrinya munggahan ya. Kalau munggahan itu gua di mana-mana itu pasar penuh ramai. Buat stok katanya. Buat stok puasa, stok bulan puasa. Udah rupa-rupa loh. Udah ya kalau mau puasa itu kan kalau sahur pertama tuh paling enggak kan jelek-jeleknya kan pakai daging ayam kan begitu ya. Syukur-syukur bisa beli daging kan begitu. Udah makanya ramai banget. Jadi buat sebulan itu kalau punya freezer juga taruh freezer itu. Padahal itu ya kalau cara puasa tingkatan puasa itu kan nggak dapat puasa khos acan itu. Jatuhnya masih puasa awam. Karena kan sebenarnya orang puasa nggak terlalu boleh mikirin banget
Ntar buka mau makan apa. Lagi puasa masih mikirin makanan, ntar anunya apa ya, bukannya pakai apa ya, ntar anunya dibeli es campurnya di mana ya. Itu kan sebenarnya kagak boleh, nggak boleh kalau buat kesempurnaan puasa tuh nggak boleh gitu. Sengaja mengumpulin ya. Iya, kadang-kadang juga iya, kadang-kadang kan juga ya, terutama bocah, dia kumpulin ini es campur, es anu, pas begitu buka puasa aja, wah, apa aja dia ini dia tenggakkan gitu, udah kenyang, ngap-ngapan. Jadi perilaku-perilaku seperti itu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Buat besok makan apa, Nabi nggak terlalu mikirin. Ya. Istilahnya ya seketemunya aja. Kalau ketemu ada makanan, Nabi makan. Kalau tidak ketemu makanan, ya puasa. Kan diceritakan, Nabi itu datang ke Siti Aisyah. Nabi nanya, wahai Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada Rasul. Ya kalau gitu saya puasa aja, nah begitu seringkali. Nah, itulah Nabi. Maka orang kalau terlalu mikirin dunia, jauh dari kesempurnaan spiritual. Ya contohnya gitu. Koruptor lu kenapa sih koruptor? Emang mereka itu kagak punya duit. Emang begitu gajinya kagak cukup jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi apa? Cukup, lebih dari cukup. Tapi ngapa nyari ngasih-ngasih nyari ngasih sampingan aja. Ono ini nyari gratifikasi, malak-malakin pengusaha dan sebagainya. Itu kenapa? Karena terlalu mikirin dunia, takut kelaparan, takut dirinya kelaparan, takut anaknya kelaparan, takut anaknya cucunya kelaparan. Padahal mah nasib kita hari ini, besok dan selanjutnya kan udah Allah jamin, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata kecuali sudah Allah tentukan rezekinya. Itu binatang melata, apalagi manusia udah pasti Allah jamin. Jadi tak usahlah kita ini terlalu terlalu mikirin banget, kebangetan khawatir terhadap hari esok kita gitu kan. Ya, ini kekhawatiran yang tidak beralasan tentu saja. Tapi kalau dalam pengertian kita perlunya membuat perencanaan ekonomi itu boleh ya, dan memang harusnya begitu. Kita membuat perencanaan masa depan ekonomi kita, sampai kapan kita kerja, begitu kapan ke waktunya kita, itu boleh saja, bukan dalam pengertian sebuah kekhawatiran ya, was-wasan gitu. Kalau planning keuangan ya boleh banget, supaya hidup kita juga terencana, kita punya penghasilan, nggak boros. Kalau orang nggak punya perencanaan begitu datang punya gaji, wah udah ayo kita makan, traktir di awal-awal bulan, pas begitu udah tengah bulan udah ngap-ngapan, akhir bulan udah ngutang sono sini. Itu juga kagak boleh begitu, tetap direncanakan, tapi bukan dengan dasar bahwa kita khawatir banget terhadap kita nggak makan. Ya kan, janganlah kita takut fakir, padahal kita ini adalah hamba dari yang maha kaya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pernyataannya dari Anas ini, bahwa Nabi itu nggak suka nyimpen sesuatu untuk esok hari, ya, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, ya. Ya kan ada diceritakan juga Nabi SAW itu pernah ya, beliau itu nggak bisa tidur karena apa? Ketitipan sesuatu, ada yang menitipkan emas. Nabi Muhammad SAW waktu itu lupa, bangun dan kemudian beliau ingat bahwa ada salah satu umatnya yang menitipkan emas. Nabi langsung keluarkan, sampai begitu ya, nggak ditunda-tunda. Jadi secara keseluruhan
apa namanya sifat kedermawanannya itu seperti itu. Dan terakhir ini hadis yang ke-342 bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima hadiah dan memberikan apresiasi terhadap hadiah tersebut. Nabi itu, Nabi dan keluarganya ya tidak boleh menerima sedekah dan zakat ya, Nabi dan para keturunannya ya. Tapi Nabi boleh menerima hadiah gitu. Dan ini adalah tanda kenabian. Tanda kenabian. Ini kalau tidak salah ya, ini satu poin yang diujikan, maksudnya diujikan bukan dalam pengertian orang sekolah ya. Abdullah ibnu Salam waktu mau masuk itu diantara yang beliau ajukan kepada Nabi itu begitu. Ini Nabi ini mau nggak nerima sedekah atau enggak. Waktu itu beliau nggak mau nerima sedekah. Tapi begitu beliau diberikan hadiah, Nabi mau menerima hadiah. Jadi gitu ya. Nabi tidak menerima sedekah dan zakat, tapi Nabi Muhammad SAW mau menerima hadiah dan memberikan apresiasi terhadap hadiah yang diberikan. Ya, saya kira itu saja yang bisa kita kaji pagi ini berkaitan dengan sifat kedermawanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita punya simpanan duit di rekening gitu? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diceritakan ya oleh Anas bin Malik bahwa Nabi tidak menyimpan sesuatu untuk keesokan hari. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting bukan dengan dasar kekhawatiran akan apa namanya bakal belangsak besok hari, yang namanya itu ya tergantung ya. Ada orang itu kan menyimpan kekayaannya itu dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuknya deposito, ada yang bentuknya tabungan, ada yang bentuknya emas, ada yang bentuknya kontrakan, ada yang bentuknya tanah dan sebagainya. Itu semua boleh nggak? Ya boleh saja dalam batasan bahwa itu semua diperoleh dari harta yang halal, kemudian bukan dengan dasar kekhawatiran, ketakutan akan belangsak ya di kemudian hari. Khawatiran artinya takut banget susah gitu ya. Boleh-boleh saja. Kemudian juga dengan catatan bahwa apa namanya kewajiban-kewajiban syariatnya juga dipenuhi. Zakat dibayar, sedekah tetap sedekah, masih punya, ya bagus kan begitu. Dan terutama ini ya, ini bagi orang yang bergerak di bidang dakwah, kiai dan sebagainya, itu kalau umpamanya nggak kaya, itu jadi fitnah. Seperti yang dilakukan oleh Trans 7 ya, udah denger lah. Kiai punya mobil mewah dikatain ibu dapatnya dari amplop kayak begitu. Padahal dia nggak tahu, mungkin Kiai punya usaha kan gitu. Ya? Iya. Jadi terutama buat apa namanya penggiat dakwah, emang apa namanya kestabilan ekonomi itu harus diperhatikan juga supaya kalau punya sesuatu tidak menjadi pembicaraan, tidak menjadi pergunjingan di kalangan umat, terutama bagi orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Udah digoreng banget dah. Gitu. Jadi ya Angus. Jadi nggak boleh gitu kalau misalnya kiai, ustadz punya mobil yang bagus gitu. Jadi kudunya kere gitu kan. Padahal ya kalau emang dia punya kebisaan kemudian bisa menghasilkan, emang kenapa tidak kan gitu. Itu harus kaya. Ya harus kaya. Jangan miskin kalau bisa. Iya. Kalau katanya gini, meskipun dia mampu misalkan Iya. seorang perawat besar kan, Iya. kan dianjurkan juga
yang sederhana. Iya. Kamu berbincang atau enggak sih? Iya. Dan dia kan menimbulkan ini apa namanya? Perbincangan dari. Ya, artinya gini, kalau umpamanya kemudian ada tuduhan macam-macam itu kan sebenarnya baliknya kepada privasinya ya. Privasinya. Ya ada ya style itu kembali kepada style masing-masing. Ya saya pernah contohkan misalnya orang seperti Haidar Bagir, beliau itu nggak mau pakai Alphard, maunya pakainya cuma apa namanya Avanza saja. Tapi kan beda lagi. Zainuddin MZ itu pengennya pakai BMW. Kenapa? Ya kayak beliau bilang kayak kan saya datang apa namanya supaya ya misalnya saya supaya nggak terlalu dinyain banget kan kayak gitu ya. Ya artinya kembali kepada masing-masing. Ini cuma artinya pada sisi ini bahwa apa namanya terutama buat penggiat dakwah ini kestabilan ekonomi dengan jalur yang halal itu perlu diperhatikan. Maka Kiai Maimun Zubair itu mewanti-wanti guru, ustadz. Jadi janganlah mengandalkan penghasilan itu dari mengajar, dari ngajar di sekolah atau ngajar di majelis talim atau ngaji. Punyalah usaha supaya apa? Supaya Anda ini tidak mengharapkan istilahnya penghidupan dari situ kan begitu. Ini sebuah wasiat yang sangat penting diperhatikan oleh para penggiat dakwah ya, gitu. Supaya tidak muncul apa namanya persepsi yang negatif. Padahal kalau kita perhatikan para pendakwah itu bahkan kayak model Ustadz Adi Hidayat, dia itu punya penghasilan. Penghasilannya dia apa? Dia bikin pesantren. Dia punya pesantren ya. Kalau nggak salah. Ya pokoknya artinya apa? Beliau itu punya penghasilan. Tapi penghasilan ini dia nggak pakai sendiri. Dia pakai bikin pesantren. Beliau sendiri tinggalnya di rumah kecil, gitu ya. Kemudian Ustadz Abdul Somad ini punya penghasilan cukup lumayan dari YouTube-nya. Mereka kasih buat inian. Jadi sebenarnya apa nih kalau dikatakan para pendakwah, para kiai itu memperkaya diri dari amplop ini ya sangat tidak benar. Itu kan amplop itu kan orang ngasih, santri, alumni ngasih. Orang namanya ngasih kan kita terima aja. Itu. Jadi emang untuk para pendakwah ini sangat rawan itu persepsinya terhadap masalah-masalah gitu. Kayak diomongin miskin dinya kan kayak gitu. Dia sedang mencolok ya. Kalau menganjurkan hidup sederhana ternyata dia pakai mobil mewah ya. Iya. Ya, tapi walaupun bagi saya tidak menjadi masalah ya. Bagus kiai itu pakai mobil mewah bagus gitu supaya jangan anggapan kiai itu miskin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur dulu ya, Bapak Ibu.